Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kisah teladan Fatimah Az-Zahra. Ke pembahasan yang pertama yaitu riwayat singkat Fatimah yang akan dijelaskan oleh saudari Intan dan Miftah. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan riwayat hidup singkat Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri dari Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ketika sudah dewasa, Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan mempunyai dua anak yaitu Hasan dan Husain. Fatimah sangat dekat dengan Nabi. Dia adalah putri bungsu Rasulullah setelah berturut-turut Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalsum. Saudara laki-lakinya yang tertua adalah Hasin dan Abdullah, meninggal pada usia muda. Kehidupan Fatimah dibagi ke dalam dua periode kanak-kanak di Mekah dan periode remaja dan dewasa di Madinah. Periode kanak-kanak di Mekah, keluarganya hidup sangat menyedihkan karena pada saat itulah babak baru perjuangan Rasulullah SAW dimulai. Periode remaja dan dewasa, Fatimah tinggal di kota yang paling berpengaruh di Madinah. Ia telah banyak memperkaya sejarah wanita di dalam masa itu. Yaitu teladan yang bisa diambil dari Fatimah yang akan dijelaskan oleh saudari Fojia. Berikut penjelasannya. Teladan yang bisa diambil dari kisah Fatimah Az-Zahra yaitu yang pertama, hidupan rumah tangganya tak sederhana, bahkan sering kekurangan, dan mereka bahkan sempat menggadaikan beberapa barang dan jilbab Fatimah untuk membeli bahan makanan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Fatimah. Yang ketiga, Fatimah adalah wanita yang agung dan seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah juga banyak diriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Yang keempat, Fatimah juga merupakan orang kepercayaan ayahnya. Dan yang terakhir, kepribadian Fatimah yaitu sabar dan penyayang. Yaitu Uwais Al-Qarni. Riwayat singkat hidupnya akan dijelaskan oleh saudara Akbar dan Mujadi. Riwayat hidup singkat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah seorang penduduk Yaman daerah Qoro dari kabilah Murad. Ayahnya sudah tiada dan dia tinggal bersama ibunya dan sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di lengannya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka lakukanlah." Ketika Umar bin Khattab telah menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji, "Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka menjawab, "Ada." Lalu Umar kemudian bertanya lagi, Bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya?" Mereka menjawab, "Tanpa mengetahui derajat Uwais, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan pakaiannya yang usang." Umar berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, sungguh Rasulullah pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah." Dan kebetulan suatu ketika dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikan terlebih dahulu. Makanya dia bertanya, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Namaku Uwais." Umar melanjutkan pertanyaannya, "Di Yaman daerah mana?" Dia menjawab, "Dari Qarn." Umar bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Dia menjawab, "Dari kabilah Murad." Umar bin Khattab bertanya lagi, "Bagaimana dengan ayahmu?" "Ayahku telah meninggal dunia, saya hidup bersama ibuku." Jawabnya. Umar lanjutkan, "Bagaimana keadaanmu bersama ibumu?" Uwais berkata, "Saya berharap dapat berbakti kepadanya." Lalu Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah sakit sebelumnya?" Uwais menjawab, "Benar, saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya diberi kesembuhan." Umar bertanya lagi, "Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut?" Dia menjawab, "Di lenganku masih ada bekas sebesar dirham."
Dia memperlihatkan dengannya kepada umat. Ketika Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, "Kaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku." Uwais berkata, "Masa saya yang memohonkan ampun untukmu, wahai Amrul Mukmin?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya, benar." Umar radhiyallahu anhu meminta dengan terus mendesak kepadanya sehingga Uwais memohon ampun untuknya. Selanjutnya Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya mengenai kemana arah tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukmin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang." Terakhir yaitu teladan yang bisa diambil yang akan dijelaskan oleh saudara Amir. Berikut penjelasannya. Teladan yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni. 1. Uwais Al-Qarni sangat amat mencintai ibunya. Sebagian besar hidupnya dia habiskan untuk merawat dan mendampingi ibunya. 2. Kesabaran dan ketabahan Uwais Al-Qarni patut kita contoh saat mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat sederhana. Hidupnya sangat bahagia walaupun tidak diimbangi oleh harta dan benda. Penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawa kau di samping Rasulullah.